Shalom sahabat Aku dan Dia. Senang sekali saya Anis Priambodo dapat menjumpai Anda dalam 15 menit ke depan. Sahabat, hari ini kita akan belajar tentang hidup kudus, memiliki penguasaan diri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda. Selamat mendengarkan. Sahabat Aku dan Dia, Galatia 5 ayat 22-23 berbunyi, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita dapat menghasilkan buah roh jika kita hidup dipimpin oleh roh. Kita dapat dipimpin oleh roh jika kita mengambil keputusan untuk hidup kudus. Sekarang kita akan belajar tentang penguasaan diri. Seperti pada buah roh yang lain adalah merupakan karakter Allah. Alkitab menyingkapkan bahwa Tuhan Allah yang kudus sempurna adanya. Segala tindakannya adalah kasih dan adil. Apa dan bagaimana penguasaan diri? Penguasaan diri adalah bungkus dari keseluruhan buah yang ada. Tanpa penguasaan diri, maka semuanya yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan akan sia-sia. Bila seseorang tidak bisa menguasai diri dan kemarahannya meledak-ledak, maka kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan seterusnya akan hilang dalam sekejap mata. Oleh sebab itu, penguasaan diri mutlak diperlukan dalam hidup orang percaya. Penguasaan diri berarti kemampuan untuk mengendalikan diri. Namun, kemampuan itu bukan berasal dari kekuatan sendiri, tetapi dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memimpin dan mengendalikan, sehingga kita bisa digerakkan, dicerahkan, dan dipimpinnya. Paulus saat berbicara tentang pelayanan kepada Timotius, ia menasehatkan betapa pentingnya penguasaan diri. Ia berkata, "Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu." 2 Timotius 4 ayat 5. Dalam ayat ini, Paulus menyebut penguasaan diri dibutuhkan dan mendahului hal yang lain. Penguasaan diri dalam bahasa Yunani, enkratia. Kata enkratia berasal dari kata enkrates, dapat menguasai diri. Kata sifat enkrates terdiri atas preposisi en di dalam dan kata benda kratos, kekuasaan, kekuatan. Hanya ada satu ayat yang memuat kata enkrates ini. Secara konseptual bermakna mampu memiliki kuasa atau otoritas untuk mengarahkan, memerintah atau melarang diri sendiri, terutama terhadap nafsu, keinginan besar, kegemaran, amarah, hasrat, emosi, kecanduan, egoisme. Titus 1 ayat 8. Melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Secara literal dan leksikal, enkratia bermakna penguasaan, pembatasan, pertarakan, perpantangan yang ditujukan kepada diri sendiri. Secara konseptual bermakna mampu memiliki kuasa atau otoritas untuk mengarahkan, memerintah atau melarang. 2 Petrus 1 ayat 6. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri, kepada penguasaan diri, ketekunan, dan kepada ketekunan,
kesalehan. Dalam bahasa Yunani sehari-hari, enkratia dipakai untuk mengungkapkan sikap seorang kaisar yang tidak pernah membiarkan kepentingan pribadinya mempengaruhi jalannya pemerintah atas rakyatnya. Sikap seperti itulah yang membuat orang mampu mengendalikan diri sendiri, sehingga ia pantas untuk menjadi pelayan sesamanya. Kadang pengendalian diri tampak tidak menyenangkan dan perlu dilakukan dengan terpaksa karena menghindarkan kita dari hal-hal yang enak, nyaman, dan menyenangkan. Namun sesungguhnya pengendalian diri adalah kebajikan yang memampukan kita untuk mengatasi banyak tantangan, mengalahkan kebiasaan buruk, memaksimalkan keefektifan kita sebagai anak-anak Allah yang gemar melayani pekerjaannya. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bandingkan Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Rohlah yang menguasai segala keinginan dan kegemaran akan kesenangan. Menurut ayat-ayat di atas, kata itu juga dipakai untuk seorang atlet yang mendisiplin tubuhnya dan usaha Kristiani dalam menguasai kebutuhan. Pada saat Paulus membicarakan penguasaan diri, Felix didampingi seorang pezinah, maka hubungannya dengan hidup ketidaksopanan serta-merta kentara. Kisah 24 ayat 25. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Ada banyak hal yang membuat manusia tidak bisa menguasai dirinya. Salah satu contoh yang sering kita temui adalah ketidakmampuan menguasai diri terhadap hal seksual, seperti contoh di bawah ini. 1 Korintus 7 ayat 9. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Yesus Kristus juga pernah menyinggung hal mamon. Uang dan harta juga seringkali membuat seseorang tidak dapat menguasai diri. Kita dapat menjadi tuan atas diri kita sendiri. Kita semua adalah milik Tuhan, dan Dia telah menunjuk kita untuk menjadi penjaga bagi diri kita sendiri, kehidupan, talenta, keinginan, dan tindakan kita. Allah menghendaki kita agar mampu mengatur diri sendiri secara bijak. Inilah yang dimaksud dengan pengendalian diri. Pengertian penguasaan diri dan disiplin yang tidak hanya sekedar mengikuti keinginan hati, digunakan Paulus ketika memberi gambaran tentang atlet yang mendisiplin tubuhnya. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Seorang yang mampu menguasai dirinya akan memperoleh upahnya. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana.
tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Rohlah yang menguasai segala keinginan dan kegemaran akan kesenangan. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Sahabat, kita harus dapat menguasai diri dalam seluruh aspek. Namun ada 3 hal yang saya akan bahas. Hal apa itu? 1. Pikiran. Jika kita tidak dapat menguasai pikiran kita, akan berakibat pada tindakan yang tidak dapat dikuasai pula. Jika kita tidak bisa menguasai pikiran kita akan dipenuhi oleh hal-hal yang negatif, yang pastinya akan berdampak pada perbuatan negatif. Oleh karena itu, Rasul Paulus berkata, "Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus." 2 Korintus 10 ayat 5b. Kita harus memiliki pikiran Kristus, artinya pikiran yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Jika pikiran diisi oleh firman Tuhan, segala tindakan dan perbuatan kita akan terarah dan terkontrol. Daud berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Mazmur 119 ayat 105. Memiliki pikiran Kristus berarti juga mencari dan memikirkan perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Kolose 3 ayat 1. 2. Lidah atau ucapan. Dalam Amsal 21 ayat 23 dikatakan, "Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran." Maka dari itu kita harus dapat menguasai lidah atau ucapan kita. Yakobus mengibaratkan lidah kita seperti api. Betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Yakobus 3 ayat 5b. Setiap orang percaya dituntut untuk bisa menguasai lidah atau ucapannya. Karena banyak sekali pelanggaran dan kesalahan dibuat lidah atau ucapan. Seseorang yang dapat menguasai lidah bisa diumpamakan seperti kekang pada mulut kuda dan kemudi pada kapal yang berlayar di tengah angin keras. Seringkali kita tidak dapat menguasai lidah kita saat kita sedang marah atau tersinggung oleh perkataan orang lain, atau seringkali perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan kotor, kasar, dan melukai orang lain. Tidak sedikit masalah yang terjadi dalam hidup kita bersumber dari ketidakmampuan kita menguasai lidah. 3. Mata. Ada tertulis, "Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu." Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Matius 6 ayat 22-23. Mata yang silau melihat kemewahan dunia membuat orang berusaha menimbun kekayaan dengan cara curang, korupsi, manipulasi. Sejauh mana kita dapat menguasai diri? Itulah sebabnya kita harus melatih roh kita supaya kuat, sehingga kita dapat menaklukkan kedagingan kita dan menguasai diri. Sahabat Aku dan Dia, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberikan usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya Anis undur diri, sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.